Share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah materi terkait generalisasi dari aturan pangkat. Sekali lagi, aturan pangkat atau generalisasi yang ini adalah kebalikan dari aturan rantai pada turunan. Jika pada aturan rantai pada turunan, yaitu aturan rantai, fungsinya ada sedikit, ketika diturunkan menjadi fungsinya menjadi panjang, dan pada integral ini fungsi yang panjang tadi jika diintegral jadi pendek. Nah, seperti itu. Gampangannya seperti itu. Nah, apa saja sih itu? Nah, di sini ada formulanya, yaitu jika integral suatu fungsi, saya dari atas dulu, diberikan G sebuah fungsi dan R adalah bilangan rasional bukan satu, pangkatnya bukan negatif satu. Nah, di sini ada sebuah integral dari Gx pangkat R dikalikan dengan turunan Gx atau turunan fungsi dalamnya. Itu kita bisa mencari atau langsung mendapatkan integralnya dengan cara hanya mengambil fungsi yang Gx itu, Gx pangkat R, langsung itu yang turunannya tidak usah. Ini bisa dibahas di kenapa ini tidak ditulis di lain waktu. Nah, sehingga untuk integral seperti ini kita hanya langsung menuliskan saja Gx pangkat R. Nah, ini seperti biasa, yaitu pangkatnya ditambahkan 1, pangkat tersebut kita jadikan penyebut, lalu ditambahkan dengan konstanta. Seperti itu. Nih, penjelasan formulanya belum saya tulis di sini. Kenapa G aksen X-nya tidak? Ini sebenarnya ini apa namanya? DX-nya nanti dirubah sebenarnya seperti itu. Tapi supaya lebih cepat, formula ini langsung dibikin jalan pintas dari integral ini sama dengan ini. Nah, dari sini ke sininya itu tidak ditulis di sini. Oke, seperti itu. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini ada contoh. Misalkan kita menggunakan contoh A4A. Cari integral dari fx X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 9. Nah, ini pangkat 9. Tapi jauhkan biar kita lihat ya. Dikalikan dengan 5X pangkat 4 ditambah 3. Nah, seperti ini bentuk integral yang seperti ini ada dua macam. Ada yang memang di dalam sini adalah turunan dari fungsi dalam yang ada sebelah sini, atau bukan. Kalau bukan nanti ada caranya lagi, integral yang lain, tapi tidak bahas di sini. Kita lanjut. Jika fungsinya seperti ini, kita jawab. Ya, karena memang ini aturan generalisasi, pasti contoh soalnya tentang itu, bukan tentang yang satunya, yang pasti ini turunannya. Tapi dalam mengerjakannya, kita harus mencoba, yaitu jawab. Misalkan Gx adalah X pangkat 5 plus 3X, yaitu kita ambil dari sini. Dan didapat turunannya atau G aksen X-nya apa? Ini bukan ngambil dari sini ya, ini turunan dari sini, yaitu 5X pangkat 4 ditambah turun dari 3X, yaitu 3. Ternyata kita benar bahwa yang di sebelah kanan adalah turunan dari yang sebelah sini. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa soal ini yaitu menjadi Gx pangkat 9 dikali G aksen X. Sehingga untuk mencari integral kita bisa menggunakan formula yang sedang kita bahas ini. Yaitu dengan cara formulanya ya fungsi yang general ini pangkat R. Nah, pangkatnya ditambah 1 dibagi pangkat itu ditambahkan konstanta. Sehingga kita lanjutkan untuk pengerjaannya.
Integral dari X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 9 dikalikan dengan 5X pangkat 4 ditambah 3 sama dengan, dan yaitu integral dari fungsi Gx pangkat 9 dikali G aksen X dx. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan Gx pangkat 9, 9 ditambah 1 karena integral, dibagi pangkat itu sendiri, yaitu 9 tambah 1. Tidak lupa di belakangnya diberi plus C. Sama dengan, kita sederhanakan, pangkat 10 per 10. Sini ada keterangan, lalu kita substitusikan. Karena ini masih tulisannya Gx, kita Gx-nya diganti menjadi 5X pangkat 5 ditambah 3X. Ini pangkat 10 per 10 masih sama. Oke, kita rapihkan di sini. Per 10-nya kayak gini agak repot penulisannya, sehingga ditaruh di depan. Per 10 dikali X pangkat 5 ditambah 3X pangkat 10 plus C. Itu untuk fungsi ini. Di sini hanya ada satu contoh soal ya. Oke. Yang selanjutnya ada integral dari fungsi trigonometri. Seperti ini, kita langsung jelaskan. Untuk yang pertama, integral dari cos adalah sin. Ini jangan lupa, jangan terbalik dengan turunan. Kalau turunan itu sin yang positif. Kalau integral cos yang positif. Seperti di sini. Makanya integral dari sin adalah min cos. Integral dari secant kuadrat x dx menjadi tan x. Integral dari cosecant x yaitu min kotangen. Kebalikannya. Integral dari tan x dikalikan secant x sama dengan sec x, dan formula yang kelima yaitu kotangen x dikalikan kosekant x dx menjadi negatif kosekant x plus c. Contohnya di sini ini menggunakan contoh dari rumus yang mana? Kita coba ya. Cari integral dari fx. Sin fx sama dengan sin pangkat 9x dikalikan cos x. Supaya jelas saya diberikan tanda titik sepertinya. Oh, di sini. Sebentar. Nah, seperti itu. Sehingga sin pangkat 9x dikalikan cos x. Misalkan gx adalah sin x. Dan didapat turunannya adalah turun dari sin x. Kalau turunan sin yang positif ya. Oke. Sehingga turunan dari sin x adalah cos x. Sehingga kita mengetahui jelas fungsi dari soal di atas adalah sin fx, sin pangkat 9x dikalikan cos x adalah Gx pangkat 9 dikali turunan dari Gx. Sehingga kita bisa menggunakan rumus generalisasi dari integral yang ini ya. Oke, kita lanjut. Sehingga integral sin pangkat 9x dikali cos x itu sama dengan integral dari Gx pangkat 9 ya, dikalikan dengan G aksen x atau turunan dari Gx. Sehingga kita bisa mencari integralnya dengan cara Gx-nya saja, yaitu Gx pangkat 9, pangkatnya ditambah 1, 9 plus 1-nya menjadi penyebut. Ditambah C, tidak lupa ya. Pangkatnya dirapihkan, yaitu 9 tambah 1, 10, per 10. Dilanjutkan, substitusikan Gx-nya. Kita mengetahui Gx adalah sin X. Oke. Sehingga sin X pangkat 10 per 10 plus C. Itu adalah pertemuan kali ini terkait sesi kedua dari integral. Seperti itu.